Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pajak yang saya cintai. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan sukses. Jumpa lagi dengan saya Edi Purwanto. Kali saya akan menyampaikan tutorial cara e-filing SPD tahunan untuk wajib pajak orang pribadi karyawan atau PNS. Sobat pajak, lapor pajak itu rasanya seperti menjadi Iron Man. Kenapa? Karena sejatinya pajak yang sobat bayar adalah penyelamat bangsa. Pajak Anda untuk menggaji presiden, DPR, TNI, polisi, tenaga kesehatan, guru, bahkan termasuk membeli vaksin dan BLT. Maka berbahagialah karena Anda menjadi bagian keluarga besar pahlawan pembangunan. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus disiapkan sebelum e-filing? Cukup formulir A1 untuk karyawan swasta atau A2 untuk PNS, TNI, Polri. Otomatis handphone dan laptop agar bisa e-filing sendiri di rumah tanpa kantor pajak. Hari gini e-filing saja kantor pajak. Apa kata dunia? Silakan cukup ikuti panduan dalam YouTube ini. Insya Allah Anda bisa e-filing sendiri dari rumah sambil ngopi atau dari kantor. Tidak perlu ke kantor pajak. Apalagi sedang pandemi, kurangi pergi untuk yang bisa dari rumah. Ini adalah contoh formulir A2. Silakan bagi sobat pajak yang memerlukan minta kepada bagian gaji atau bagian bendahara untuk meminta formulir A2 atau formulir A1 bagi karyawan swasta. Ketika A1 tanda di sebelah kotak kanan A1. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tahapan-tahapan e-filing? Sederhana. Pertama, masuk DJP online. Kedua, perbaiki profil. Pastikan nomor handphone dan email update. Kenapa? Karena pada saat e-filing akan diberikan notifikasi melalui handphone atau email. Ketiga, masuk ke menu lapor, kemudian klik e-filing. Keempat, buat ISPT, isi sesuai dengan panduan, lalu kirim. Selesai. Jadi cukup 5 langkah, sobat pajak telah menjadi superhero untuk Indonesia. Selamat untuk membangun Indonesia. Kita langsung saja. Pertama adalah klik atau ketik DJP online di browser internet sobat pajak semua. Nah, ini ada dua tampilan. Pertama kan ada tampilan versi handphone dan sebelah kiri adalah tampilan versi komputer, baik itu PC maupun laptop. Silakan klik di DJP online Direktorat Jenderal Pajak, pilih salah satu. Kemudian kita akan masuk ke tampilan muka dari DJP online. Silakan silang di pojok kanan atas publikasi. Nah, inilah halaman login. Sebelah kanan dalam format handphone, sebelah kiri dalam format laptop atau PC. Silakan masukkan nomor NPWP, kemudian masukkan kata sandi, salin kode keamanan yang berwarna merah ke kotak sebelahnya. Setelah itu silakan login. Kemudian kita akan masuk ke halaman muka DJP online. Setelah kita masuk. Nah, pada format terbaru ada tawaran dari Direktorat Jenderal Pajak agar NPWP elektronik dikirim melalui email. Silakan bagi yang mau klik di kirim email. Nah, kemudian akan muncul notifikasi berhasil, silakan klik OK. Berikutnya adalah kita update profile, yaitu ada dua hal yang bisa kita update, nomor handphone dan alamat email. Kenapa kita harus update? Karena notifikasinya akan diberikan ke alamat email atau handphone yang terbaru. Setelah kita selesai update, kita ubah profile. Akan muncul pertanyaan apakah Anda yakin ingin mengubah? Klik saja iya.
Sehingga sukses telah mengubah, klik iya. Kemudian pada handphone itu terdapat baris 3 di kanan atas pojok, kanan atas. Klik silakan di pojok situ, kemudian akan muncul berbagai macam menu. Ada informasi, ada dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Adapun yang bentuk laptop maupun PC sudah otomatis terbuka. Silakan pilih lapor kalau kita mau lapor SPT. Kemudian pada handphone silakan arahkan kursornya ke bawah, cari e-filing. Kita klik e-filing. Kemudian inilah arsip SPT kita. Ini salah satu kelebihan dari online adalah adanya arsip SPT yang pernah dilaporkan, sehingga kita tidak perlu menyimpannya. Kemudian ketika kita mau membuat baru untuk tahun 2020, silakan klik dibuat SPT. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat SPT. Silakan arahkan ke bawah untuk yang handphone. Kemudian isi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, termasuk juga adalah form yang akan digunakan. Silakan pilih dengan panduan. Nah, untuk kali ini pakai panduan. Kalau misalkan sobat pajak bisa dengan formulir atau upload SPT, silakan. Setelah dicentrum semuanya, baru kita klik di SPT 170S dengan panduan. Ini adalah tampilan untuk data formulir. Silakan pilih tahun 2020, normal, kemudian perubahannya 0, klik selanjutnya. Kemudian pada halaman daftar pemotong, silakan klik tambah, kita masukkan nama pemotong. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu formulir A2. Di formulir A2 itu ada nama instansi, ada nama bendahara, ada NPWP instansi pemerintah atau NPWP perusahaan. Kemudian ada nomor dari bukti potong A2 yang di bagian atas. Kemudian di bagian status ada status wajib pajak yang dipotong. Kawin, tidak kawin, tanggungan berapa? 1 sampai 3, 1 sampai 3. Kalau 0 berarti tulis 0. Kemudian di bagian bawah A2 ada jumlah penghasilan neto di nomor 15, ada PTKP di nomor 18, dan ada BPH pasal 21 terutang nomor 22. Kemudian nomor 23-nya BPH pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi, termasuk juga BPH yang ditanggung pemerintah. Kemudian di bawah sendiri ada tanggal pembuatan bukti potong A2. Berikutnya kita masukkan data tersebut pada data bukti potong baru. Di situ ada jenisnya, silakan isi PPh pasal 21 dan NPP pemotong. Kemudian akan otomatis muncul nama pemotongnya. Dan isilah nomor bukti potong yang di A2 bagian atas dan tanggal bukti potong di A2 bagian bawah. Kemudian jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Setelah itu kita cek lagi apakah sudah benar atau belum. Setelah oke, maka kita klik simpan. Begitupun dengan yang di handphone, tinggal isi pasal 21, nomor NPWP pemotong, namanya akan muncul sendiri, dan seterusnya. Kita klik simpan. Kemudian kita akan sampai pada pertanyaan berikutnya, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Isilah penghasilan neto, kalau di A2 di nomor urut ke-15. Dan klik selanjutnya. Kemudian untuk penghasilan dalam negeri lain, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Klik tidak jika tidak ada, lalu klik selanjutnya. Kemudian untuk apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Klik tidak jika tidak ada, lalu klik selanjutnya. Untuk apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik tidak jika tidak ada, lalu klik selanjutnya. Kemudian untuk apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jika iya, klik iya. Jika tidak, klik tidak. Lalu klik selanjutnya.
Kemudian terkait dengan harta, ada pilihan memakai referensi harta sebelumnya. Silakan sebaiknya pakai data sebelumnya, tinggal menambah atau mengurangi. Klik ditambah atau nanti dikurangi. Setelah itu, klik selanjutnya. Inilah tampilan dari harta sebelumnya. Kemudian tinggal di situ ada menu ubah atau hapus dan kita ada tambah. Setelah selesai kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya, apakah Anda memiliki utang? Klik iya jika memiliki, sebutkan di situ ada banknya, utang apa, dari siapa, tahun berapa. Jika tidak, maka klik tidak, lalu klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki tanggungan? Jawab iya jika punya anak atau yang ditanggung. Kemudian jika tidak ada. Setelah itu, klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan agama kegiatan wajib? Klik iya jika Anda membayar zakat dengan adanya bukti tanda terima bayar zakat dari lembaga amil zakat nasional. Kemudian, jika tidak, maka klik tidak. Lalu, klik selanjutnya. Kemudian, muncul pertanyaan status kewajiban perpajakan suami istri. Apakah kawin atau tidak kawin? Kemudian, pilih golongan PTKP Anda. Apakah kawin, tidak kawin, kemudian tanggungannya berapa. Setelah semua selesai, klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PP Pasal 25 dari penghasilan luar negeri? Klik tidak jika tidak ada, lalu klik selanjutnya. Kemudian pada kolom, apakah Anda melakukan pembayaran PP Pasal 25 atau angsuran bulanan? Isilah 0 saja. Kemudian, apakah Anda sudah membayar STP PP Pasal 25 hanya pokok pajak? Seharusnya 0 saja karena tidak ada angsuran. Kemudian klik selanjutnya. Inilah ringkasan dari penghasilan dan pajak yang terutang. Seharusnya di sini nihil. Kalau sudah benar nihil, maka klik selanjutnya. Kemudian pada halaman proses kurang atau lebih bayar, silakan klik selanjutnya. Kemudian muncul pertanyaan apakah Anda setuju? Kalau iya, klik di situ centang dan klik selanjutnya. Kemudian muncul di halaman kode verifikasi. Silakan sobat pajak ambil kode verifikasi dengan cara mengklik yang berwarna orange. Di situ tertulis di sini. Klik di situ. Nah, kemudian ada tawaran apakah kode verifikasi akan dikirim melalui email atau SMS. Silakan pilih yang mudah dijangkau. Kemudian setelah selesai, klik OK. Kemudian muncul notifikasi sukses, klik iya. Kemudian kita lihat pada email kita yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nama e-filing. Silakan buka dan salin kode verifikasi yang dikirim. Dalam ini ada 52A119. Kemudian copy dan masukkan ke dalam kode verifikasi kotak yang tersedia. Masukkan di situ, setelah dimasukkan, baru kirim SPT. Kemudian muncul pertanyaan apakah saudara puas atau tidak dengan layanan Direktorat Jenderal Pajak di e-filing. Asumsinya puas, klik puas. Kemudian disinilah halaman arsip SPT. SPT yang sobat baru laporkan akan muncul di nomor 1 yaitu tahun 2020. Inilah arsipnya. Kemudian untuk mengetahui tanda terimanya, sobat pajak bisa klik di aksi bagian kanan. Di sini ada tampilan tanda terima. Silakan klik di situ. Nah, ini adalah bukti penerimaan SPT elektronik. Ini bisa dicetak. Dan bentuk ini juga ada di email yang sobat pajak daftarkan. Setelah selesai kita klik tutup. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.